Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat walafiat ya, nikmat iman tentunya. Kita di pagi hari ini masih merasakan nikmat keimanan ini, salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi di antara sekian ribu manusia gitu, Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antaranya orang-orang yang mendapatkan nikmat ini. Kalau nikmat sehat mungkin semua orang mendapatkannya di hari ini, baik dia beriman maupun tidak beriman. Kalau nikmat harta barangkali masih banyak juga yang mendapatkannya, baik dia beriman maupun tidak beriman. Tetapi nikmat keimanan ini tidak semua mendapatkannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih merasakan nikmat keimanan itu, dan tentunya nikmat ini harus kita jaga, harus kita rawat sehingga di dalam mewujudkan keimanan itu di dalam kehidupan sehari-hari itu kita akan merasakan kelezatan iman tersebut. Di antara cara kita untuk sampai pada level ya keimanan, karena keimanan itu kan bertingkat-tingkat. Keimanan yang bertingkat-tingkat. Kalau misalnya kita sudah sampai pada level dapat merasakan nikmatnya keimanan, ya, zaqa ta'mal iman, dia merasakan kenikmatan di dalam beriman, itu ya sangat indah sekali. Segala sesuatu yang dilakukan ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena kebanyakan orang-orang biasanya kalau melakukan satu ketaatan atau perintah di dalam syariat itu biasanya ya masih sebagian kecil ya. Di antara orang-orang yang berislam itu masih yang penting melakukan kewajiban aja, yang penting gugur aja kewajibannya. Tetapi sangat indah sekali kemudian orang-orang yang mampu merasakan kelezatan iman dan melakukan ketaatan itu bukan lagi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi dilandaskan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh kenikmatan seperti itu, dia akan merasakan pengorbanan itu pun juga tidak akan terasa pahit. Itulah yang terjadi kepada para sahabat ya di sekeliling Rasulullah SAW, bahwa apa yang dilalui oleh mereka, cobaan yang mereka hadapi di Mekah di awal-awal fase dakwah itu, ya mereka hadapi dengan penuh ketegaran, penuh kesabaran, dan berharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas sirah itu secara sekilas ya. Jadi kita coba untuk di pagi hari ini membahas tentang awal mula bagaimana Rasulullah SAW membina keluarga. Ya, membina keluarga. Kalau kemarin kan tentang bagaimana Rasulullah di masa mudanya, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di masa muda. Nah, sekarang kita mencoba untuk membahas bagaimana Rasulullah mengawali keluarga, membina keluarga, dan awal mula bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahmati Allah, saya yakin kita semuanya sudah tahu lah ceritanya secara garis besarnya ya, ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Di masa mudanya Rasulullah itu memang pernah menggembala. Seperti yang kemarin saya katakan bahwa setiap nabi dan rasul itu pasti menggembala. Pasti menggembala kambing dan domba. Ya, pasti mendapatkan pekerjaan itu. Rasulullah SAW
ketika sudah sampai pada umurnya, ya di umur 20-an itu diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, ya, meskipun gagal juga pada saat itu nggak jadi karena ketemu salah satu pendeta yang menyuruh, kemudian Rasulullah lebih baik pulang saja karena ada tanda-tanda, memang ada tanda-tanda kenabian yang dia ketahui dan sangat berbahaya kalau misalnya dibawa ke Syam. Di sana ada orang-orang Yahudi yang sangat membenci berita terakhir ya dari mereka bahwa nanti akan muncul Nabi baru, dan itu ada yang sudah mentargetkan akan membunuh Nabi Muhammad SAW atau akan membunuh Nabi terakhir begitu. Meskipun belum itu Nabi Muhammad belum tahu bahwa dia akan menjadi seorang Nabi, tapi pendeta itu tahu ini ada tanda-tanda kenabian di sini, dan Abu Thalib tahu. Dan Abu Thalib itu menjadi saksi sebenarnya bagaimana kesaksian dari pendeta tersebut. Ada ciri-ciri itu di dalam kitab mereka. Tapi kadang-kadang saya berpikir begini, Abu Thalib itu sejak kecil Nabi SAW dia dampingi, kemudian besar bersama begitu ya. Dan Abu Thalib juga menjaga, merawat, bahkan nanti menjadi tameng dalam dakwah. Tapi ternyata hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ditanya siapa yang paling tahu siapa yang benar, apakah Nabi Muhammad SAW atau klaimnya orang-orang Quraisy? Saya yakin Abu Thalib itu tahu betul bahwa ponakannya ini tidak mungkin berbohong. Dia pasti tahu betul. Makanya Abu Thalib itu tidak pernah melarang Ali bin Abi Thalib untuk masuk Islam. Tapi dirinya tidak sanggup untuk masuk Islam. Tidak ada kan cerita Ali itu dicegah oleh Abu Thalib untuk masuk Islam, tidak ada. Ada lihat anaknya, ya, anaknya Abu Thalib. Hanya saja dirinya, ya itu tadi circle pergaulannya adalah dengan tokoh-tokoh Quraisy, ya, orang-orang musyrikin Mekah yang membuat dia sedikit ragu-ragu, bahkan bukan sedikit lagi, karena sampai wafatnya pun dia ternyata tidak bersyahadat. Padahal Abu Thalib ini yang paling tahu. Nah, setelah Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW berdagang, kemudian ya setidaknya dia ingin mengajarkan Nabi ini supaya mandiri, bisa berdagang. Nah, setelah pengalaman perdagangan itu bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW kemudian mencoba untuk berjualan sendiri, melakukan bisnis sendiri. Dia mendapatkan amanah dari seorang wanita yang kaya raya, yang terhormat di saat itu. Kan julukannya Khadijah itu Afifah al-Mutahharah, seorang wanita yang menjaga kesucian dirinya, yang suci gitu. Karena di zaman itu wanita musyrikin itu biasanya seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, nanti diceritakan bahwa di zaman jahiliyah itu ada beberapa jenis pernikahan, ya, ada beberapa tipe pernikahan di zaman itu yang semuanya dihapuskan oleh Islam dan meninggalkan satu saja, ya, itu yang diadopsi, yang anggaplah dilegalkan di dalam Islam. Itu yang kita lakukan sampai saat ini. Tapi yang lainnya itu dihapuskan di dalam Islam atau diharamkan. Di antara tipe atau jenis-jenis pernikahan itu, ini ngeri, mengerikan sebenarnya kalau dipikir sekarang. Ada salah satu jenis pernikahan itu, seorang wanita kemudian didekati oleh beberapa laki-laki. Artinya wanita ini berhubungan dengan beberapa laki-laki. Kalau kemudian hamil, ya, dia hamil, laki-laki yang pernah berhubungan dengan dia itu dikumpulkan semua. Setelah itu ditunjuk saja, oh kamu bapaknya. Berarti kalau sudah ditunjuk kamu bapaknya, berarti selesai, tidak bisa nolak. Nah, itu jenis pernikahannya. Ada juga yang sekarang kita sebut prostitusi. Jadi wanita tersebut memberikan ada tanda tendanya atau di rumahnya bahwa dia siap menerima
dalam tanda kutip mahar, ya, dan mahar, ya mahar semalam. Nah, bahasa kita sekarang prostitusi. Itu juga dulu ada. Tidak ada ikatan jelas, tidak ada ikatan yang lama. Kemudian semuanya yang penting enak kayak gitu zaman dulu. Ya, zaman dulu. Tapi kemudian itu dihapus oleh Islam dan akhirnya dilegalkan satu jenis pernikahan saja yang kita tahu ketika Anda laki-laki ingin menikahi seorang wanita lamar dari bapaknya, yang dia meminta dari bapaknya meminang, kemudian memberikan mahar dan disaksikan akad, ya disaksikan oleh dua orang saksi. Nah ini yang kemudian dilegalkan dalam Islam. Di dalam suasana yang seperti itu, wanita yang tidak mendapatkan kedudukan sosialnya. Jadi jangan harap pada waktu itu wanita mendapatkan satu kehormatan, nggak ada. Wanita itu pokoknya di rumah. Ya. Makanya saya kemarin sempat mengatakan, kenapa kelas menengah ke bawah Arab saat itu membunuh anak perempuannya. Itu bukan benci dengan perempuan, ya, itu bukan karena benci dengan perempuan, bukan, tapi karena perempuan dianggap tidak mampu mengangkat nama keluarga dan tidak mampu bekerja. Ini murni permasalahan ekonomi aja sebenarnya, dan masalah strata sosial. Perempuan itu tidak bisa mengangkat nama bapaknya, karena dia nggak bawa nanti anaknya itu nggak bawa nama bapaknya kan. Fatimah misalnya Hasan bin Ali, tidak ada Hasan bin Muhammad. Padahal Fatimah itu adalah anaknya Nabi Muhammad SAW. Di zaman dulu itu begitu. Kalau misalnya seorang laki-laki punya anak perempuan, itu tandanya namanya dia bakal dihapus. Kalau dia punya 4 anak perempuan, wah sudah, sedihnya luar biasa. Dia nggak akan disebut lagi di generasi-generasi setelah. Karena pasti nanti anaknya atau cucunya itu akan dinisbatkan kepada suaminya, bukan kepada dirinya lagi. Sehingga kalau misalnya lahir ini keluarga miskin, lahirnya anak perempuan, aduh mikir begini, aduh anak perempuan ngabisin makanan, disuruh kerja nggak bisa, karena memang nggak ada pekerjaan wanita zaman itu, nggak ada, cuma dia bisa membantu suaminya saja, hanya sekedar membantu saja. Ya, membantu pekerjaan itu pun rumah, tidak bisa dibawa keluar, tidak bisa. Kalau perang wanita itu cuma sebagai penyemangat, kalau kalah jadi budak. Kalau menang ya alhamdulillah bawa ghanimah, ya kan? Tapi kalau kalah itu sudah direbut dan jadi budaknya musuhnya. Nah, jadi beban bagi keluarga miskin di jahiliyah pada saat itu, anak perempuan itu beban. Sehingga daripada membesarkan anak, keluarga ndak naik kedudukan sosialnya, tidak bisa nyari kerja, udah bunuh saja, dibunuh saja. Nah kalau sekarang lain kejahiliannya itu. Kalau misalnya kita boleh mengatakan sekarang ini ada sifat-sifat jahiliyah begitu ya, enggak hanya anak perempuan yang dibunuh, anak laki juga dibunuh, ya, anak laki juga dibunuh, ya. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, orang tuanya malu, karena rasa malu itu akhirnya dibuang, ya, ditaruh di got, di sampah, ya, naudzubillah min dzalik. Makanya lebih menurut saya lebih jahil daripada kejahilian yang dulu. Kalau kejahilian yang dulu itu pertimbangannya adalah pertimbangan strata sosial dan ekonomi. Kalau sekarang perasaan moral juga di situ. Macam-macam, ya. Nah, Khadijah seorang wanita yang hadir di masyarakat di mana wanita itu tidak dihargai, ya kan? Makanya disebutnya Afifah. Dia seorang janda, dia pernah menikah 2 kali, Khadijah. Tapi setelah menikah 2 kali, ya, menurut riwayat yang paling yang sahih yang diambil oleh mayoritas ulama, Khadijah berumur 40 tahun. Berumur 40 tahun kemudian menitipkan atau mengamanahkan dagangannya. Jadi ini bukti bahwa perempuan juga nggak bisa dagang sendirian ke Syam gitu, nggak bisa. Yang dia lakukan adalah mengamanahkan, ya, memberikan amanah kepada laki-laki yang bisa pergi ke Syam, pergi ke tempat yang jauh,
Kemudian balik-balik dia tinggal ngambil untungnya, bagi hasil lah. Zaman itu seperti itu. Tapi Khadijah ini kaya raya. Khadijah ini kaya raya. Nah, disitulah dia mengamanahi hartanya itu atau dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW muda. Ditemani oleh yang namanya Maisarah, budaknya yang namanya Maisarah. Jualan. Setelah pulang, Maisarah ini bercerita kepada Khadijah, ini Nabi luar biasa akhlaknya dalam perjalanan, dia tidak pernah menipu. Kalau misalnya ada barang yang cacat, di zaman itu tidak ada yang pernah melakukan itu, tapi Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Kalau misalnya ada barang yang cacat, dia diberitahu kepada penjualnya, ini barangnya cacat. Harga kalau misalnya nggak cacat sekian, kalau misalnya cacat ini harganya turun sekian. Anda mau atau tidak? Begitu. Kalau nggak mau ya sudah selesai. Itu kan bagi pedagang, ya kan pembelinya nggak tahu apa yang dikasih tahu, ya kan hilang untungnya bakal hilang. Tapi Nabi SAW sejak padahal belum ada wahyu ya, tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala yang membimbing, sehingga dengan cara seperti itu perdagangannya bukan rugi, justru untung. Khadijah juga heran. Nah, dari kesaksiannya Maisarah inilah kemudian Khadijah ini memang sudah jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW muda. Ya, Nabi Muhammad SAW jadi waktu itu belum jadi nabi ya. Karena dia terpesona gitu ya, jatuh hati kepada pemuda yang luar biasa ini. Nah, di sini lihat bagaimana Khadijah itu mengatur ya, perasaannya. Jadi dia tidak seperti wanita lain di zaman jahiliyah itu. Dia panggil saudaranya yang namanya Nafisah. Nafisah inilah yang menghubungkan antara Khadijah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi Khadijah itu nggak langsung datang kepada Nabi kemudian Muhammad yuk nikah gitu. Tidak begitu. Atau aku tidak seperti ceritanya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Dan juga tidak seperti itu. Ya, betul-betul bisa dikontrol gitu perasaannya Khadijah. Kemudian diutuslah Nafisah mendekati Nabi Muhammad SAW. Kemudian menanyakan, kamu siap nikah nggak? Umurnya 25 tahun pada waktu itu Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, kita bayangkan begini. Orang-orang Barat itu menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang gila wanita. Ya, dituduhnya Nabi itu adalah gila wanita. Tapi di saat itu, di zaman di mana wanita itu ya anggaplah tidak ada harga dirinya gitu ya. Di saat itu di jahiliyah Mekah pada saat itu, Nabi Muhammad SAW yang memiliki nasab luar biasa. Ya, kemudian memiliki, kalau dibilang harta, ya di saat itu Nabi SAW sebenarnya bisa dibilang kaya, nggak miskin-miskin lagi gitu, karena dia sudah punya penghasilan sendiri. Di saat itu muda, 25 tahun, ternyata Nabi SAW itu tidak memilih sembarang wanita. Dia bisa saja menikah dengan wanita yang paling cantik dan yang muda di zaman itu atau di umur yang seperti itu. Tapi kemudian Nafisah ketika tahu Rasulullah SAW itu sudah siap untuk menikah dan kemudian ditawari Khadijah, Nabi Muhammad SAW tidak ragu untuk menerimanya. Kenapa? Yang dia diterima pada umurnya 40 tahun. Saya tidak mengatakan Khadijah jelek di zaman itu ya. Tapi bisa jadi 40 tahun masih cantik dan ya masih tidak kayak ibu banget gitu ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tentunya melihat dari sisi akhlaknya Khadijah, dari sisi yang afifah terkenalnya itu, yang menjaga kesucian dirinya. Itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW tertarik dengan Khadijah. Dan itu juga terbantahkan tuduhan orang-orang Barat itu bahwa Nabi SAW itu gila wanita. Itu terbantahkan karena umur 40 tahun. Kemudian Khadijah itu meninggal sekitar umur 60-an tahun. Ada 15 atau 20 tahun bersama Nabi SAW. Ya, sekitar 15 atau 20 tahun itu bersama Nabi SAW.
Di masa pernikahan itu Nabi SAW tidak pernah niat saja nggak ada untuk menikah lagi, nggak ada di zaman itu, di masa pernikahannya dengan Khadijah, nggak ada. Nah, kalau misalnya Nabi SAW itu gila wanita, sudah sejak saat itu Rasulullah itu pasti punya banyak istri. Tetapi ternyata tidak. Rasulullah itu cukup dengan satu. Nah, ini ya, cukup dengan Khadijah itu. Ini luar biasa. Ada satu pendapat begini. Kenapa Khadijah itu, bahkan nanti Aisyah, bayangkan ini Aisyah yang membuat istri-istri lainnya nanti. Ini kita bicaranya ke depannya nanti itu. Istri-istri yang lain itu semuanya cemburu dengan Aisyah. Bahkan Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, itu juga cemburu dengan Aisyah. Aisyah itu yang paling dimanja dan yang cantik. Sampai Umar mengatakan, sampai marahin Hafsah. Hafsah itu sampai dikatakan begini sama Umar, bapaknya. Jadinya mertuanya Nabi. Dia bilang gini, kamu jangan iri sama tetanggamu. Maksudnya sama Aisyah. Kamu jangan pernah iri sama Aisyah. Bagaimanapun dia lebih utama daripada kamu. Begitu. Itu bapaknya yang ngomong. Cantik dia, muda dia, kamu tak usah, kamu bukan saingannya. Itu Hafsah. Begitu sama Umar. Tetapi Aisyah itu yang paling cemburu itu Khadijah. Yang paling dicemburi oleh Aisyah itu Khadijah. Sampai Aisyah itu mengaku begini, Rasulullah itu selalu mengutamakan teman-temannya Khadijah dan saudara-saudaranya Khadijah. Dan tidak ada wanita yang paling aku cemburui kecuali Khadijah, meskipun aku tidak pernah ketemu dengannya. Aisyah itu nggak pernah ketemu dengan Khadijah. Khadijah meninggal, baru Rasulullah menikah dengan Aisyah. Aisyah itu pun umur, kalau kita terima riwayat dia umur 9 tahun, kan sudah masih kecil, nggak tahu Khadijah itu yang mana, tidak pernah bergaul, tidak pernah berhubungan langsung dengan Khadijah. Tapi membuat Aisyah cemburu. Luar biasanya Khadijah. Nah, kenapa Khadijah itu menjadi sangat luar biasa? Bahkan Rasulullah pernah mengatakan ada wanita yang terkenal di langit, yaitu Maryam. Wanita yang mulia di langit, artinya di penduduk langit itu adalah Maryam. Sedangkan wanita yang mulia di dunia ini adalah Khadijah. Jadi Khadijah itu disandingkan dengan Maryam. Dia itu sangat luar biasa. Nah, Khadijah ada yang mengatakan begini, kenapa Nabi SAW cukup dengan Khadijah di awal-awal masa dakwahnya Nabi itu? Karena Khadijah memiliki semuanya yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang nanti tidak didapati di istri-istri yang lainnya sebenarnya. Makanya dibutuhkan beberapa istri untuk bisa menyamai Khadijah itu, satu Khadijah itu. Ya, ada yang mengatakan begini, Khadijah itu Rasulullah SAW itu kan yatim sejak awal, ya, jadi yatim, kemudian ditinggalkan ibunya ketika kecil. Khadijah, karena dia lebih dewasa dengan Nabi, artinya sudah tua begitu ya, daripada Nabi, itu kerinduan Nabi kepada sosok ibu. Jadi wanita itu kan berperan sebagai ibu, berperan sebagai istri. Khadijah itu mampu di situ. Kerinduan Nabi SAW sosok ibu didapati di Khadijah. Dan sebagai seorang istri, Khadijah juga mampu. Ada yang misalnya Aisyah. Kalau dikatakan Aisyah menjadi seorang ibu, nggak mungkin. Dia tuh manja. Gimana orang ibu manja sama anaknya, kan mungkin. Jadi Aisyah itu tidak bisa memposisikan dia sebagai ibu yang mengayomi Nabi Muhammad SAW, nggak bisa. Tetapi Rasulullah SAW mendapati dari Aisyah itu sebagai seorang istri yang manja, yang sangat luar biasa. Dengan Saudah, setelah Khadijah meninggal, itu Rasulullah langsung menikah dengan Saudah. Saudah itu tua juga. Tapi Saudah inilah yang nanti Rasulullah SAW hampir saja menceraikan. Padahal sama-sama tua. Jadi ini bukan permasalahan umur sebenarnya. Bukan permasalahan umur. Saudah ini Rasulullah menikahi setelah Khadijah meninggal, itu Rasulullah menikahi Saudah. Harapannya adalah bisa memenuhi keibuannya itu. Tapi ternyata beda. Khadijah dan Saudah itu berbeda. Sampai kemudian Rasulullah menikah lagi dengan Aisyah
dan nikah lagi dengan beberapa wanita sampai Rasulullah itu kasihan dengan Saudah. Dihampiri Saudah kemudian mengatakan sebenarnya saya takut menzolimimu. Jadi Rasulullah itu takut menzolimi Saudah karena pertama tidak bisa dibohongi. Rasulullah tidak punya hasrat sama Saudah, sudah tua. Jadi ya takut saja Rasulullah begitu. Sampai kemudian saya hendak menceraikan, tapi Saudah mengatakan jangan ya Rasulullah. Bahkan ketika engkau datang kepadaku, sebenarnya saya sudah tidak ada lagi minat untuk menikah dengan laki-laki. Tetapi yang datang ini seorang nabi, siapa yang mampu menolak? Nabi yang mau melamar masa ditolak gitu. Padahal sebenarnya Saudah juga tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Maka Saudah mengatakan begini, ya deal-dealan dengan Nabi. Saya ingin saja satu ketika telah membangkitkanku nanti dari kubur, aku itu dipanggil sebagai Ummul Mukminin. Saya ini dibangkitkannya itu dipanggil oleh Allah itu sebagai ibunya orang-orang beriman. Artinya apa? Sebagai istrinya Nabi. Engkau jangan ceraikan aku. Nanti giliranku malamnya itu sudah saya kasih saja kepada Aisyah. Jadi kalau engkau nggak punya hasrat kepada aku nggak apa. Yang penting kamu jangan ceraikan aku. Malam giliranku itu saya kasih ke Aisyah karena sudah tahu Rasulullah sangat mencintai Aisyah. Dan di antara istri-istri Nabi yang sering Aisyah cemburu kepadanya, nah Saudah enggak. Karena Aisyah tahu Saudah ini bukan selevel dengan dia ya. Dan Saudah ini akhirnya memposisikan diri seperti orang tua dari Aisyah. Dia berdekat dengan Aisyah, tapi tidak pernah Aisyah cemburu dengan Saudah. Makanya Saudah juga memperlakukan Aisyah sebagai anaknya, makanya dia beri malamnya itu untuk Aisyah. Ini luar biasanya keluarga Nabi Muhammad SAW. Balik lagi Khadijah. Khadijah meskipun tua tadi, meskipun umurnya lebih tua tetapi itu tadi Khadijah itu mampu untuk memposisikan memerankan seorang ibu dan memerankan seorang istri. Ini terbukti ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira. Itu Rasulullah langsung turun menggigil ketakutan, "Zamiluni, selimuti aku, Khadijah yang selalu menyelimutinya." Khadijah nggak langsung mengatakan, "Ada apa?" Dia nggak. Coba kalau kita lihat sejarah, Khadijah tidak pernah khawatir, bahkan dia menjadi penenang. Kalau misalnya litas kunu ilaiha, ibu-ibu mau pengen tahu seperti apa sih litas kunu ilaiha, supaya engkau menjadi tenang kepadanya, kepada wanita. Lihat Khadijah. Khadijah itu selalu menenangkan Nabi. Yang pertama, di saat-saat itu ya, di saat-saat Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama yang menggigil begitu ketakutan. Ya alhamdulillah kemarin saya dapat kesempatan untuk ke Gua Hira ya, ziarah ke situ, ke Gua Hira. Saya pikir Gua Hira itu misalnya di sini Mekah, ini Gua Hira dekat situ. Ternyata dari Mekah ke Gua Hira itu sekitar 2 mil atau 3 kiloan. 3 kilometer. Tapi kemarin gesturnya itu mengatakan dengan rute yang sekarang itu sekitar 30-an kilo. Nggak tahu kalau rutenya di sejarah itu disebutkannya 2 mil. 2 mil itu sekitar 3 kiloan. 3 kilo. Dan itu tinggi. Kalau misalnya mau naik itu sejaman kalau kita mau naik ke gunung itu. Dan gua itu jangan dipikir seperti, saya tahu kalau yang sudah pernah ke sana ya. Gua itu jangan dipikir seperti guanya kita. Kalau guanya kita itu seperti lorong di dalamnya puas gitu. Enggak, itu hanya sekedar selah batu. Di selah batu begini gede-gede, batunya ada selah sedikit sekali gitu. Hanya cukup untuk satu orang. Selonjoran juga nggak bisa. Dan Rasulullah SAW ketika masuk ke situ,
Ya, dia kan ketika sudah 40 tahun, ya umur 40 tahun dari pernikahannya Nabi SAW bersama Khadijah, umur 25 sampai umur 40, berarti 15 tahun bersama Khadijah, sudah umur pernikahan 15 tahun. Itu Rasulullah SAW sudah mulai sering menyendiri, ya, sering melakukan muhasabah diri. Itu ke Gua Hira itu, bawa makanan, naik, ya, diem di sana berapa bulan, turun lagi, ya, berapa hari turun lagi gitu. Kadang-kadang dibawa makan ke sana, panjang perjalanannya. Saya pikir begini, ketika didatangi Jibril kemudian Rasulullah takut, itu 3 kilometer Rasulullah itu berjalan ke rumahnya dalam keadaan menggigil kan begitu. Tidak langsung dulu langsung temu Khadijah. Perjalanannya itu, dan itu kan gelap. Perjalanannya gelap, belum ada lampu pada saat itu. Hanya diterangi bulan saja dalam perjalanan. Ini luar biasanya Nabi itu pemberani sebenarnya. Tapi ketika mendapatkan wahyu pertama itu Rasulullah SAW berkecamuk perasaannya macam-macam, takut, khawatir, macam-macam. Nah, disitulah kemudian peran Khadijah sebagai ibu. Datang Rasulullah SAW, kemudian Zamilun diselimuti, aku diselimuti oleh Khadijah, ditenangkan, ya. Tidak ikut khawatir. Coba bayangin aja ya, suami ibu datang tiba-tiba menggigil begini, aduh ada apa? Jadi ikut khawatir, jadi semuanya khawatir jadi satu rumah kan. Jadi Khadijahnya luar biasa, ditenangkan, kemudian diceritakan semuanya. Ya, diceritakan semuanya seperti ini. Apakah ini benar malaikat yang datang? Apakah ini wahyu dan segala macamnya? Khadijah itu apa? Apa yang dikatakan Khadijah? Jangan berpikir macam-macam. Saya harap kalau seandainya itu adalah malaikat, maka saya harap betul itu adalah malaikat dan engkau adalah seorang nabi. Karena engkau ini adalah orang yang terbaik bagi umatmu dan engkau tidak pernah berdusta. Pokoknya semuanya itu testimoninya sebagai seorang istri itu muncul selama 15 tahun. Testimoninya keluar. Engkau ini penyambung silaturahmi, kamu orang yang tepat untuk menjadi seorang nabi. Ini bukan hanya sekedar bahasa hiburan untuk Nabi, enggak. Itu adalah testimoninya seorang istri. Sudah 15 tahun. Istri-istri yang lain menikah dengan Nabi, statusnya sudah Nabi. Wajar, enggak akan ada yang testimoni buruk, itu enggak ada. Ya. Tapi Khadijah menikahi Nabi Muhammad SAW, statusnya masih manusia, masih bukan Rasul, manusia biasa. Dan di situ testimoninya Khadijah sebagai seorang istri. Engkau yang terbaik bagi kaummu, tidak pernah berdusta. Jadi Khadijah yang berdusta. Nah, coba kita ini siapa yang paling tahu baik buruknya kita ini siapa? Pasangan kita. Ngorok-ngoroknya kita istri kita yang tahu, suami kita yang tahu, ya kan? Kalau misalnya kita berbohong aja, itu pasangan kita sudah tahu kapan dia berbohong, kapan enggak, tahu. Ya. Pokoknya jelek buruknya kita, jelek buruknya enggak ada baiknya dong. Baik dan buruknya kita itu ya. Itu pasangan kita yang tahu. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu pengen tahu bagaimana sebenarnya diri kita, tanya pasangan sendiri. Sebenarnya saya itu seperti apa sebenarnya? Jujur, tapi jangan ngambek. Kalau misalnya itu jujur, dikasih tahu yang buruk-buruk nanti ntar ngambek. Tapi gitu caranya. Pasangan kita yang paling tahu dari kita. Dan Khadijah memberikan testimoni yang sangat luar biasa. Sehingga nanti Khadijah lah yang juga kemudian kalau testimoni tadi ya, itu belum mampu menenangkanmu, saya bawa ke keluarga saya yang ahli kitab di sana, ada Waraqah bin Naufal. Ahli kitab. Dibawalah ke sana. Ini Khadijah nih yang membawa Nabi Muhammad SAW untuk berkonsultasi, ya, untuk berkonsultasi. Datanglah kepada Waraqah. Waraqah ini ahli kitab. Dia masih beragama dengan masih menjaga kesucian agama itu. Agamanya masih tauhid. Datang, ceritakanlah Nabi. Dia datangi oleh begini. Apa kata Waraqah? Dia adalah Namus. Namus ini adalah malaikat yang juga turun kepada
Nabi Musa dan Nabi Isa. Seandainya nanti waktunya tiba, engkau dia akan menjadi rasul dan sayalah yang akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu. Itu kata Waraqah. Tapi ya umurnya nggak sampai. Jadi kalau misalnya Rasulullah sudah diangkat menjadi wahyu, sudah ada. Kalau Iqra itu kan belum ada perintah untuk menyebarkan ajaran. Jadi pada waktu itu masih belum bisa dikatakan sebagai seorang pembawa risalah ya, karena belum ada yang bisa disampaikan. Itu baru permulaan saja. Dan Waraqah mengatakan kalau seandainya nanti engkau sudah menjadi seorang rasul, gitu, saya yang pertama kali akan beriman. Karena dia tahu betul ini adalah malaikat Jibril yang juga datang kepada Nabi Musa yang pada. Nah, ada satu perkataan Waraqah yang sebenarnya tidak diterima oleh Nabi. Dia agak ragu-ragu. Waraqah bilang begini, nanti dan nanti ketika kaummu mengusirmu, maka aku juga yang akan pertama kali akan membelamu. Nabi itu sampai bertanya lagi, kaumku akan mengusirku? Itu nggak kebayang oleh Nabi, nggak kebayang. Masa kaumku akan mengusirku, padahal kaumku lah yang memberikan julukan kepadaku sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Masa kaum yang segitu baiknya kepada saya tiba-tiba mengusir saya nanti? Maka Waraqah bilang begini, tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang membawa seperti apa yang kau bawa ini, kecuali kaumnya pastilah memusuhinya. Dan itu terjadi ternyata. Nah, Al-Amin itu bukan julukan dari para sahabat. Mereka orang-orang kafir Quraisy yang memberi julukan Al-Amin. Ceritanya seperti apa? Nah, ini Nabi SAW sudah menikah nih. Terjadilah banjir. Jadi kalau saya tanya orang-orang Mekah itu, ternyata Mekah itu tanahnya begini nih. Dia kayak seperti di bawah laut begitu. Jadi kalau banjir habis di Mekah. Makanya beberapa kali terjadi banjir di Mekah, di Ka'bah itu. Nah, di zaman Nabi itu pernah terjadi banjir besar sehingga merusak Ka'bah. Ketika merusak Ka'bah, Ka'bah yang sekarang kita lihat itu bukan Ka'bah yang dibangun ya 100% bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Desainnya bukan. Itu sudah beberapa kali renovasi. Ya, renovasi yang pertama itu di zaman Nabi SAW. Karena hancur karena kena terjang banjir tadi, semuanya takut mau renov. Karena takut nanti kejadiannya seperti Abraham. Nggak ada yang berani membongkar. Nah, muncullah seorang tokoh kaya raya namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini kemudian mengumpulkan orang-orang Mekah. Dia mengatakan begini, udah kita sepakat saja kita renovasi Ka'bah. Kita hancurkan yang memang sudah hancur, ya. Menyisakan nanti tinggal pondasinya saja. Kemudian harta-harta yang disedekahkan untuk pembangunan ini harus dari harta yang baik, tidak boleh dari riba, tidak boleh dari hasil prostitusi tadi kalau dia seorang wanita, tidak boleh. Kemudian tidak boleh dari hasil tipu menipu. Pokoknya diambil dari harta yang bersih, dikumpulkan. Ya, terkumpullah hartanya, kemudian mulailah untuk membangun kembali. Awalnya semuanya nggak berani tuh merobohin. Walid bin Mughirah itu mencoba merobohkan satu bata dulu. Ya, nggak ada jadi apa-apa. Dilihat langit biasa-biasa saja. Dirobohkan lagi. Dilihat langit masih biasa-biasa saja. Dirobohkan lagi, semuanya ngelihat. Oh, nggak kenapa-kenapa, Walid juga nggak mati. Akhirnya semuanya merobohkan Ka'bah itu. Jadi nggak ada terjadi apa-apa. Nah, dibangun. Ternyata uangnya habis. Uang yang baik-baik tadi habis.
Padahal kalau misalnya kita merujuk desainnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada namanya Hijr Ismail. Ya, kalau nanti setting lah dibuat, ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ada di sampingnya Ka'bah. Kalau sekarang itu cuma lingkaran begitu. Ya. Padahal dulu namanya Hijr Ismail itu kamarnya Nabi Ismail. Dia harusnya ada di dalam Ka'bah. Tapi karena duitnya habis, ya nggak cukup, akhirnya dibuatlah di situ dicukupkan Ka'bahnya di situ. Kemudian Hijr Ismail dibuat tanda saja bahwa ini Hijr Ismail. Padahal kalau misalnya desain Nabi Ibrahim, Hijr Ismail itu di dalam Ka'bah, lebih besar Ka'bahnya daripada yang sekarang seharusnya. Gitu. Nah, setelah itu Hajar Aswad, ketika ingin meletakkan Hajar Aswad itu agak ditinggikan biar nggak hancur lagi. Kalau sekarang ini berarti lebih tinggi. Kalau dulu cuma pendek dia ditinggikan. Nah, untuk meninggikan Hajar Aswad itu kabilah-kabilah rebutan. Pokoknya saya yang bawa batu itu. Saya, kabilah kami rebutan semuanya. Ingin memuliakan Hajar Aswad itu. Akhirnya untuk masang Hajar Aswad ini sampai 3 hari depan, nggak tahu siapa yang mau yang bisa atau yang tepat lah untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Bingung apabila itu. Kalau ngasih ini, yang ini iri, yang ini, pokoknya gitu. Bisa ribut nih. Akhirnya Walid bin Mughirah bilang begini, udah begini saja. Kita sepakat. Yang nanti akan meletakkan Hajar Aswad itu adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram ini dari pintu ini. Pokoknya siapa saja yang masuk dari situ, dialah yang orang yang tepat. Setelah seperti itu, ternyata Nabi Muhammad SAW yang masuk. Setelah Nabi Muhammad SAW masuk, semua kabilah itu mengatakan kami ridho kepada orang ini karena dialah al-amin umat ini. Dialah orang yang terpercaya dari umat ini. Kemudian Nabi datang, dikasih tahu ini Anda mendapatkan kemuliaan untuk meletakkan. Ternyata Nabi juga tidak meletakkannya dengan sendirinya begitu. Dia tahu nih kabilah-kabilah pengen juga kemuliaan tersebut. Akhirnya dia tebar selendangnya, ambil kabilah sana, ambil ujungnya, kabilah ini ambil ujungnya, ini kabilah ini. Jadi semuanya dapat, batunya diletakkan di tengah. Jadi semuanya mendapatkan kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Inilah kecerdasannya Rasulullah SAW. Dan itu yang membuat Nabi berpikir, ini umatku akan mengusirku. Kayaknya nggak mungkin, ya, kayaknya. Tapi ternyata jadi usir juga. Nah, inilah yang sudah jam 9, sudah jam 10. Ceritanya masih panjang ini awal-awal. Jadi disinilah kemudian Khadijah itu menjadi sosok istri yang sangat luar biasa. Waraqah bin Naufal kemudian menenangkan, betul, pasti kamu akan menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tentunya ini amanah yang sangat besar, karena amanahnya bukan nanti mengislamkan orang Arab saja, tetapi rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi semesta alam. Gak hanya untuk manusia, tapi kalangan jin juga tunduk kepada risalahnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini satu episode keluarga Nabi bersama Khadijah. Nanti Khadijah itu hartanya, Khadijah ini kan kaya raya. Ketika Khadijah di 20 tahun kemudian itu, ya, 20 tahun setelah pernikahan dengan Nabi SAW. Yang 15 tahun kemudiannya Nabi SAW, setidaknya ada 5 tahun ya, 5 tahun menyokong dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Itu hartanya habis. Hartanya Khadijah habis untuk dakwah. Ini istri yang luar biasa. Kalau sekarang nih ada istilah para istri itu, ini uangnya istri adalah uangnya istri gitu, uangnya suami uangnya istri. Uangnya istri sendiri gitu. Ya, masih perhitungan gitu. Tapi Khadijah tuh bayangkan,
Semuanya dilakukan untuk dakwah. Sampai ketika menjelang wafatnya Khadijah, Khadijah mengatakan begini kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Muhammad atau apa deh ya, panggilannya itu. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku masih punya harta untuk menyokong dakwahmu dan para sahabat, aku akan berikan itu semua. Kalaupun seandainya ya, engkau membutuhkan jembatan untuk berdakwah dan engkau membutuhkan dana dan aku tidak memiliki dana, tulangku pun akan menjadi jembatan itu. Gitu. Sampai begitu Khadijah memberikan sokongannya menjelang wafatnya Khadijah. Dan betul-betul wafatnya Khadijah itu membuat Nabi Muhammad SAW sangat bersedih. Dan itu bersamaan, tidak berapa lama lagi, ada yang mengatakan sebulannya, itu Abu Thalib meninggal. Dua orang yang menjadi penyokong dakwahnya Nabi SAW, yang merawat Nabi SAW. Kalau Khadijah merawatnya setelah menikah, Abu Thalib merawatnya sejak kecil. Dan menjadi tameng juga, yang melindungi. Karena ketika Abu Thalib mengatakan siapa yang menyentuh ponakanku berhadapan denganku, itu tidak ada yang berani menyentuh Nabi. Aman, berdakwah itu masih aman ketika masih ada Abu Thalib. Tapi di tahun yang sama, kedua orang yang dicintai oleh Rasulullah meninggal. Maka di tahun itulah yang disebut dengan Amul Huzn. Rasulullah menyebutnya Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun, padahal dua. Kalau orang yang sedih itu kan paling pekan kesedihan gitu, atau hari-hari sedih. Enggak, ini tahun. Karena tahun itu hampir Nabi Muhammad SAW sangat kehilangan dua orang yang sangat luar biasa. Nah ini insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita pada hari ini sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana Nabi SAW membina keluarganya yang luar biasa bersama Khadijah. Dan nanti ya keluarganya Nabi SAW ini semuanya menjadi penyokong dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau para lelaki itu gampang melihat teladan, nah wanita ini siapa yang diteladani? Karena Nabi juga laki-laki kan. Siapa yang diteladani para wanita? Nah itulah hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW nanti menikahi beberapa istri, sehingga beberapa istri tadi mampu menjadi teladan bagi wanita-wanita muslimah. Orang yang energik, dia bisa meneladani Aisyah. Yang keibuan, dia bisa meneladani Ummu Salamah. Ya. Yang punya humor dan segala macamnya ada Zainab. Yang cantik ya ada, pokoknya banyak. Dari istri-istri itu nanti banyak sekali teladan-teladan dari Nabi Muhammad SAW untuk para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani ketaatan kepada Allah, dan Allah pun meridhoi kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.